Semoga keselamatan berkah dan kasih Allah terus hadir mengalir di dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Amin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Segala puji hanya milik Allah. Sayangnya rahmat rahimnya kembali kita dipertemukan di tempat penuh berkah ini, rumah penuh berkah ini. Alhamdulillah sehat, semua sehat, seger, semua seger. Hatinya senang, hatinya sehat, pikirannya padat. Stok beras masih banyak, gasnya, token listrik aman, beras aman, PBB udah bayar. Salam dan salam kita sajukan kehadiran manusia agung, manusia mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan terus bersalawat teman-teman, Bapak Ibu ya. Kita bersalawat tidak dalam rangka cari pahala, meskipun janji Allah ketika kita bersalawat Allah akan memberikan karunia 10 kali lipat. Iya, itu janji Allah. Tapi kenapa kita mesti terus bersalawat? Karena kita akan mengakses ke Muhammad. Alam semesta diciptakan sebelum diciptakan yang pertama diciptakan nama Muhammad. Jadi ketika kita bersolawat, sehingga kita sedang mengakses energi alam semesta, energi penciptaan alam semesta. Itulah mesti banyak solawat. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, solawat kita yuk kita belajar untuk solawat yang naik kelas. Solawat yang tidak cuma usah banter-banteran oke ya, tetapi sholat yang menghadirkan kasih, karena kita sedang kirim salam pada Kanjeng Nabi. Oke, ya kita muliakan Mursyiduna Syekh Haji Sadar Batawi. Kita terus berdoa beri diberi panjang umur, diberikan kemalahan dalam perjalanan-perjalanannya. Amin. Monggo Bapak Ibu sambil udahan boleh kita akan ngobrol, akan sharing alon-alon ya. Alon-alon akan kita sharing, dicatat yang penting-penting Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya makin sadar Bapak Ibu, tidak ada jaminan kita berguru hebat pada guru A, guru B, guru C, guru D sampai guru Z. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita tambah baik. Tidak ada jaminan kita udah ngaji di masjid, masuk asal maliki 15 tahun bahkan 50 tahun. Tidak ada jaminan itu kita berubah. Tidak ada jaminan. Gak ada jaminan kita sok bangga menjadi anggota Samawat, Ismail Khawat, Pemitulikur. Gak ada jaminan. Jadi jaminan itu terjadi ketika kita terus merubah perilaku kita. Jadi perubahan dirilah Bapak Ibu yang membuat diri kita makin berkualitas. Belajar hanyalah sebuah cara, metode ini baru pintu. Tetapi ketika kita tidak menindaklanjuti dalam tindakan, yaitu busit dari budaya, nambah ilmu iya, tetapi hidup kita tidak tambah berkualitas. Maka Bapak Ibu saya mohon izin, kita akan merasa bahagia dulu, ngobrol kita akan pelan-pelan, alon-alon, agar apa Bapak Ibu betul-betul apa yang kita pelajari membekas dan menghasilkan sebuah tindakan. Karena tahu dan melakukan dua hal yang berbeda. Sangat mengutamakan kalimat ini bahwa tahu dan melakukan dua hal yang berbeda. Tahu dan melakukan dua yang berbeda. Tahu manfaat istighfar, tapi kalau dia tidak menjadi ahli istighfar, maka fadilah istighfar yang didapat. Tahu fadilah olahraga, tapi kalau dia tidak take action ambil olahraga, maka Bapak Ibu ya fadilah olahraga tidak dapat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya kebetulan terus belajar tentang behavior. Saya prihatin Bapak Ibu, orang ngaji semua seperti itu ramah undang-undang. Ini ironis sekali. Bahkan ngaji, kalau orang ngaji orang lebih jadi. Ini ironis, mohon maaf saya tunjukkan data ini. Bahkan di luar sana banyak orang ngaji belas tapi hidupnya lebih baik dibanding yang ngaji. Jadi saya orang tahu ngaji belas, uripnya lebih apik daripada saya ngaji. Ini ironis. Berarti nggak perlu ngaji Ibu ya? Berarti nggak perlu ngaji ya? Ya,
ngaji luar biasa. Jadi kita ngaji, kita tekadkan untuk betul-betul terus merubah diri menjadi versi diri yang terbaik. Gitu ya. Kita akan alon-alon step by step begitu. Bergerak agar kita betul-betul tambah HP. Ukuran HP ya ono kemajuan nih. Ono pertumbuhan nih, ono gerakan nih. Ada pembaruan dari asal kata baru. Pembaruan ada sesuatu yang baru. Ada something news. Ada sesuatu yang baru. Baru itu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang semisal tambah ya meneh, tambah jumlahnya. Oke. Sesuatu yang kemarin negatif tambah kurang negatifnya. Nah itu. Nah kita dari waktu ke waktu itu terjadi pertambahan itu. Jika tidak, kita akan ngono-ngono wae. Sementara tata hidup luar biasa. Tata hidup luar biasa ketika kompetensi kalian kita, diri kita nggak berubah, makin ke belakang hidup kita makin nggak karu-karuan. Makin ke belakang hidup kita makin susah, makin ke belakang hidup kita makin tidak bermutu. Bapak Ibu, di Indonesia ini angka bunuh diri meningkat tajam. Bunuh diri loh. Meningkat tajam. Ini sebuah tanda bahwa masalah kita makin sakit. Maka isu-isu mental health, kesehatan mental itu menjadi isu yang sangat kuat. Nah, problemnya bukan kita nggak tahu, tapi kita tahu, bahkan banyak tahunya, tetapi kita nggak praktek. Maka yuk Bapak Ibu kita tekadkan setiap pembelajaran, setiap ketemu orang soleh, setiap apapun kita niatkan untuk terus mengupdate diri. Amin ya. Jadi nawa itu kita kalau nggak turun saya udah ono gunane. Serius. Nggak ada gunane, nggak ada gunane, orang ada gunane. Maka Ibu ngaji kita siapkan diri kita untuk menjadi makin ngaji, makin bernilai, makin baik. Amin. 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 Oke. Kita terus berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesadaran untuk menumbuhkan diri. Amin ya. Kita diberikan tambahan ilmu, wawasan sehingga kita punya peluru untuk lakukan perubahan. Hari ini Bapak Ibu, malam hari ini saya akan angkat satu tema Bapak Ibu ya. Temanya namanya amplifikasi syukur. Amplifikasi. Apa judulnya? Amplifikasi. Kalau Bapak Ibu dengar ampli apa ampli? Apa ampli? Penguat alat apa? Amplifier resort yang saya ampli ben kuat. Jadi amplifikasi syukur adalah bagaimana kita memperkuat, memperluas, memperdalam syukur. Ini. Jadi bagaimana syukur kita yang makin powerful, syukur kita yang makin kuat, syukur kita yang makin berdaya, syukur yang makin berdaya. Ini. Jadi bagaimana caranya agar dalam ini kita belajar itu, kita latihan sejenak, bagaimana syukur kita makin powerful. Kenapa ini penting bagi itu? Kenapa penting? Karena kita pengen selalu atau makin disayang Allah, betul? Betul? Betul. Siapa yang pengen makin disayang Allah? Kita pengen disayang Allah. Bahkan Bapak Ibu kita berdoa agar kita makin ke belakang, kita makin layak menjadi walinya Allah. Sebelumnya makin layak, makin pantas jadi walinya Allah. Nah, Bapak Ibu kalau dengar istilah wali itu terkesannya kayak apa untuk wali? Lalu wali ya, wali Allah. Kalau wali itu Bapak Ibu yang terkesan di benak Bapak Ibu apa? Apa? Top. Kesayangan Allah. Bagus satu lagi. Apa bu? Apa bu? Wali.
sana mana mau sekti wah. Saya kunjung jadi opo. Sangat mungkin sih karena sayangnya Allah, orang yang dipilih dia oleh Allah dikasih, kalau nabi itu kan dikasih mukjizat. Kalau wali Allah itu dikasih apa? Karomah. Nanti kalau kita level kita dikasih makunah. Tapi kalau nanti kita naik level akan dikasih karomah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang wali Allah, maka definisinya pakai definisinya terukur. Ya dari Allah, definisi Quran. Jadi siapa itu wali-wali Allah? Ternyata sederhana sekali mungkin. Kalau kita tahu itu, berarti kita bisa walau nalar berproses. Bisa jadi wali, itu kan indikatornya kan di Quran. Apa indikatornya? Orang-orang wali-wali Allah itu adalah orang-orang cirinya dua. Berapa cirinya? Tangannya mana? Dua. Berapa cirinya? Dua. Jadi adalah wala khaufun wala hum yahzanun. Jadi ternyata wali-wali Allah itu Ibu cirinya apa? Wala khaufun wala hum yahzanun. Apakah itu? Nah, ternyata. Jadi wali Allah itu orang yang di pesantren ini 1000 santri itu bukan indikatornya. Saya gelarnya Gus Romo, Habib, coach mentor, benar. Pak RT, takmir. Rohis sama Rohis. Anakku Rohis. Jadi indikatornya bukan kulit itu, bukan jabatan, bukan peran, tapi karakter. Nah, ini menarik ini. Definisi itu karakter. Ada dua, wala khaufun wala hum yahzanun. Apa karakter itu? Orang yang sudah tidak pernah takut dan khawatir. Jadi tidak tahu khawatir. Masalah khawatir lama dinan. Betul gitu. Oke, dalam bahasa lain orang dalam masuk makom nafsul mutmainah, jiwanya tenang, berlapang dada. Lapang dada itu apa artinya? Lapang tombo, betul ya? Lapang dada jembat dada selapangan itu bisa meneh jajane. Artinya itu ini metafor ya, perumpamaan. Lapang dada itu dadanya lapang, nah lapang itu jadi sabar, ikhlas gitu loh. Orang sunan, orang seuzonan, nah itu. Jadi ciri-ciri wali Allah ternyata adalah wala khaufun wala hum yahzanun. Orang yang sudah tidak takut khawatir. Nah, bertanya, kenapa tidak takut dan khawatir? Yakin ada Allah. Yakin sama Allah. Yakin pertolongan Allah, yakin kasih sayang Allah, yakin perlindungan Allah, yakin proteksi sama Allah. Nah, pertanyaannya untuk yakin sama Allah, perlu belajar tidak? Perlu ngaji tidak? Oh, perlu banget. Maka ngaji menjadi satu hal yang number one, nomor satu. Agar apa? Agar kita mengenal sifat-sifat Allah. Setelah kita mengenal sifat-sifat Allah, harapannya makin ke belakang kita makin trusted. Yakin sama Allah. Nah, yakin itu kan dari proses kognisi, pemikiran kita, logika kita, kemudian pengalaman hidup, akhirnya makin ke belakang, bulet, makin yakin sama Allah. Ada Dia yang menolong, ada Dia yang mengatur, ada Dia semuanya. Maka akhirnya hidup ini style kendus. Akhirnya kita buat tidak ada rasa takut dan khawatir. Pertanyaannya berarti kira-kira rasa takut dan khawatir menghilangkan itu ujuk-ujuk teko mau karena latihan? Yes. Namanya latihan, latihan malah teko-teko, betul gitu? Kalau tidak kita menseriusi untuk sampai ke sana, Bapak Ibu, gak akan teko-teko. Itu. Jadi kenapa kita perlu mengamplifikasi syukur? Karena satu,
kita pengen punya jiwa kita ini jiwa yang feel abundant, jiwa yang berlimpah ruah, jiwa sing ora kekurangan, lek LAKE, lek kurang. Hidup ini berlimpah ruah, hidup ini serba ada dia Allah sing wis motek kabeh. Jadi kita memiliki abundant, jiwa berlimpah, dunia orang yang kurang, yakin kamu. Oke? Nah itu syukur. Jadi pertama pentingnya nanti kita belajar Ibu latihan agar kita amplifikasi syukur. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu tolong cermati, kenapa kita harus berlatih untuk bersyukur, mengamplifikasi syukur? Karena Ibu Allah ini sayang banget sama kita. Allah ini sayang banget, rahman rahimnya Allah itu luar biasa. Bahkan ciptaan alam semesta, keanekaragaman hayati, planet-planet, bumi, air, matahari, kabeh ini karena sayangnya Allah. Karena ciptakan surga dan neraka oleh Allah itu karena Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita, Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti saya mau ngomong yang penting ini Pak. Allah punya cara, karena sayangnya Allah punya cara untuk mengikat umatnya agar selalu ingat dia. Barang siapa mengingatku, aku akan mengingat. Aja gitu. Jadi besok nanti Allah punya cara agar kita ingat terus. Allah punya cara agar punya sistem agar kita tercancang terus, dicancang beneling terus. Nah, saya ingin malam ini baru paham. Nah, Allah punya cara, punya sistem untuk nyancang kita. Nah, nyancangnya pakai dua cara. Yang pertama namanya bastu, kemudian kopdu. Kenapa? Allah mau melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi orang-orang yang dikendakinya. Ini Quran loh. Melapangkan ini yang meluaskan adalah bastu. Apa itu? Allah yang berikan kemudahan, ya rezeki, paling gampang, sehat, seger. Pokoknya Allah kasih kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan kenikmatan luar biasa. Agar apa? Agar kita ingat dengan kenikmatan itu, kita bersyukur pada Dia. Allah matur nuwun sayangmu ya Allah. Jadi Allah kasih kenikmatan agar apa Bu Ibu? Agar kita ingat sama Dia. Jadi Allah punya sistem nyancang. Zaman dia peningset maksudnya enggak? Dia di kaki putra ini itu peningset ya, cincin maksudnya apa? Ya, nyancang gitu lah liane. Jadi Allah ini memberikan bastu, meluaskan di paling gampang enak. Rezeki oke, tumpuk anak yo pinter soleh. Sing dipengginane yo kabur. Wis pokoke paling enak karo enak po. Nah, begitu. Jadi Allah dengan keluasannya dia meluaskan bastu. Oke. Ini pintunya ini. Siapa yang pengen disayang Allah? Ada dua pintu nikahnya. Satu pintu bastu, Allah berikan dia kelapangan, berikan kenikmatan. Nah, dari kenikmatan itu Bapak Ibu kita makin bersyukur, kita makin taat. Nah itu. Maka lain syakartum, lazitanakum, walikafartum, tidak ada bila syadid. Barang siapa sungguh-sungguh bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur, karena siapa bersyukur? Enggak, karena sungguh-sungguh bersyukur, maka Allah akan sungguh-sungguh menambahkan nikmatnya. Oh, ini keren Ibu. Ini keren, kita belajar semantik dikit Ibu. Kita nggak belajar namus soal, tapi belajar semantik itu tahu kata ilmu kata. Jadi namanya dia tambah syukur Bapak Ibu. Itu berarti tujuan Allahnya kelar agar kita ingat Allah. Tapi nggak cuma itu, Allah kan kasih tambah nikmat. Bisa dimengerti kan nih? Halo?
Bisa dimengerti kan? Jadi bisa mati ini adalah cara Allah, cara Allah agar kita dekat dengan Dia, Bapak. Bastu, karena Allah meluaskan. Oke. Yang kedua, sistemnya Allah dan kita ingat sama Allah. Apakah itu adalah qobdu? Ini istilah tasawuf, Bapak. Bastu dan qobdu. Apa namanya? Bastu dan apa namanya? Bastu dan qobdu. Apa namanya? Apa namanya? Bastu dan qobdu. Apa namanya? Bastu dan qobdu. Bastu apa bastu? Meluaskan. Qobdu. Sebaliknya Allah juga menyempitkan. Allah menyempitkan. Paringi loro, paringi rekoso, paringi bangkrut, paringi susah, karena kadang-kadang ngel, cewa, dagangannya sepi. Pokoknya Allah kasih sing enak-enak itu. Kenapa? Karena, nah ini hati-hati Bapak Ibu. Ada tipe-tipe orang nek diparingi nikmat ki malah ora karu-karuan. Lali. Diparingi nikmat karunia ki malah dadi ora karu-karuan, dadi ora beres, dadi ora bener, buru-buru syukur. Ada orang ketika dia baru akhirnya come back to Allah ketika apa? Ketika susah, ketika menderita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba lu lagi sakit ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi ya Allah, ya Allah. Nah, jadi ada orang-orang, masing-masing orang punya pola. Ini pola masa lalu, pola didikan lingkungan kita. Ada pola yang susah, ya Allah, ya Allah. Ada pola ketika diberikan nikmat itu Allah syukuran pola. Nah, Bapak Ibu ya bareng-bareng ya kita lihat diri kita ini. Selama ini pola kita sederhana. Kita ingat Allah itu karena nikmatnya, apa karena saat kita susah? Saat susah. Ayo. Halo. Ayo. Yuk, mari kita cermati Bapak Ibu. Selama ini kita saya juga. Kita belajar bareng Bapak Ibu. Kita ini banyak mendekat pada Allah. Dari sholat berdekat, sholawat, ketika susah pernah, susah pernah, susah pernah, betul? Berarti kita susah terus saja ya. Jadi kita susah terus saja ya. Ya hati-hati ini pola nih, ini pattern nih, life path, di pola hidup kita hati-hati kalau nggak diubah kita akan begitu terus. Meski sayangnya Allah kan sayang banget ketika ya Allah ketika nyedak ke pasar ya Allah masuk barang cepat Allah kasih solusi kasih sayang meneh ngelali meneh sewer meneh ngelali meneh jenggok meneh ngelali meneh paringi loro meneh ngelali meneh paringi bangkrut meneh lali meneh paringi mutasi sing adoh kono. Lali meneh begitu nah. Kebanyakan orang hidupnya looping namanya. Looping itu jatuh terus tiada bersudahan. Looping. Jadi jatuh terus tiada bersudahan. Balik kena iki, kena apa. Wis uripe kowe. Ketulung-tulung. Saya kaget ya, kemarin ketemu ada orang kok 65 tahun lah Ibu. Alah Pak, keluar itu seumur-umur, itu kan sudah 5. Wah dari kakek seneng gitu ya kan. Umur sudah 5, dia bilang urut tahu seneng. Di sini ya ketua-tua ketahui. Dia kerja sini seneng guyu, kamu sangat gitu. Gitu lah Ibu. Kamu sangat gitu loh. Di sini kontrolnya sedulurnya utang. Balik malah nata gelut. Jadi
Ada orang itu pola hidupnya itu looping, istilah psikologi looping. Looping itu jatuh terus gitu, bangkit jatuh, bangkit jatuh, bangkit. Jadi hidupnya itu nge-flat. Flatnya itu balik silo jatuh mana? Energinya ngono kuwi bang. Jangan-jangan di antara ibu bapak ada yang begitu juga loh. Uripe flat, orang bertumbuh, struggle terus lah itu. Nah, jika demikian sangat mungkin memang ibu bapak memang pintunya untuk dekat dengan Allah adalah pintu apa? Pintu kopi. Nah diteruskan apa berubah? Ya pengen dunia kan oleh perkosa pak, ya monggo nih aku mau. Nah dunia kan memang tempat ini pola itu belief loh. Hati-hati boy. Hati-hati boy. Hati-hati ini belief system loh. Dia pengen kan dunia kan kosong. Karena esok di akhirat, hati-hati itu belief loh. Nah, bisa mati. Sama-sama dekat dengan Allah. Kenapa tidak kita dengan pintu apa? Bastu. Kita mendekat dengan Allah lewat pintunya, jalurnya bastu. Karena pintunya senang gitu, asik, enak, senang, asik, enak. Dan ketika kita seneng, wasik, enak, Allah menambah-nambahkan. Caranya syukur. Nek syukur sing kepiye? Oh, ini kita sekarang harus cerdas lagi. Harus bersyukur Allah. Nyata udah bingung terus. Ayatnya nggak mungkin salah, Pak. Kita merasa bersyukur tapi urip bae dhewe kok jatuh bangun terus. Ayatnya nggak mungkin salah. Nek sira syukur, ingsun tambah-tambah, kita kan jadi Allah. Jadi kalau Allah belum nambah pada kita, ada yang salah. Jadi kita boleh jadi belum bersyukur atau syukur dengan cara tidak tepat. Ayatnya nggak mungkin salah. Salahi ayatnya tidak mungkin salah. Janji Allah tidak mungkin tidak ditepati. Jadi kalau hidup kita belum sampai janjinya Allah, berarti kita belum ahli syukur. Katakan, letakkan di pundak teman-temannya. Ayatnya tidak mungkin salah. Ayatnya tidak mungkin salah. Ayatnya tidak mungkin salah. Janji Allah tak mungkin ditepati. Janji Allah tak mungkin tidak ditepati. Janji Allah tidak mungkin tidak ditepati. Yes. Jadi jika kita belum diberikan tambah nikmat, ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Nah, maka malam ini kita akan belajar di waktu yang sangat pendek. Mau? Mana suaranya? Mau? Yes, kita akan belajar malam ini. Dan mungkin 4 kali pertemuan ke depan kita akan lupa ini. Karena Ibu tahu saya banyak belajar tentang behavior dan perilaku. Sampai kalau dengan begitu banyak orang. Saya betul melihat begitu banyak orang gue nak asal tambah gede, jabat tambah apa. Karena Allah itu ngasih gelontorkan kenikmatan yang tiada bersaudara. Betul, saya lihat dari mata kepala orang-orang ya Allah. Mungkin bahasa kita barokai. Luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, saya juga melihat banyak orang itu tahunan, belasan tahun tetap orang cedol. Tadi malam saja Bapak Ibu habis satu lagi atau apa kami sudah kumpul berdua. Sebagian orang cedol. Seperama lupeng jatuh bangun terus. Buru-buru membangun sesuatu.
mendevelop sesuatu, bangun bisnis karya besar, ngurusi diri ini kelar-kelar. Ya Bapak Ibu, jangan-jangan memang ilmunya optimal. Nah, maka Bapak Ibu, yuk kita belajar serius bersyukur. Maka judulnya namanya amplifikasi. Amplifikasi itu menguatkan, meluaskan, memperdalam. Artinya setiap objek syukur, objek kejadian itu kita gali, kita eksplorasi, kita dalami menjadi karunia Allah, sebentuk karunia Allah yang ini wow banget. Ini luar biasa. Ini aku ki bejo tenang. Aku iso ngene iki bejo tenang. Aku iso ngene karena disayang Allah tenang. Aku iso kaya ngene iki jan. Aku iso kaya ngene karena sayangnya Allahnya luar biasa padaku. Katanya begitu. Itu goal dari amplifikasi. Gimana cara mengamplifikasi? Jadi yang pertama Ibu adalah sadar kenikmatan, sadar karunia. Iya betul, kita sadar adanya karunia. Sadar adanya karunia. Sadar karunia. Jadi kita punya kepekaan. Kita peka ini karunia. Kita punya sense of grateful, bahasa kerennya sense of grateful, peka, merasakan, menyadari, sense of grateful, sadar karunia. Nah itu lagi-lagi nek dilatih orang bisa. Yuk Bapak Ibu, detik ini, now saat ini. Ada enggak sesuatu yang layak kita syukuri? Ada? Soal pertanyaan saya, detik ini, adakah detik ini sekarang adakah sesuatu yang layak disyukuri? Ada? Ada? Detik ini adakah sesuatu yang layak kita syukuri? Ada? Ada? Soal pertanyaan saya, ikuti aja jawab apa yang saya tanya. Apakah detik ini sesuatu yang kita syukuri? Ada? Ada. Contohnya apa? Bapak-bapak, duduk, wah, masih bernafas, betul apa lagi? Yes. Jadi kesempatan. Jadi detik ini adakah sesuatu yang layak kita syukuri? Ada? Ada atau banyak? Banyak atau banyak banget? Banyak banget tak terhingga? Tak terhingga saking banyaknya. Maka sense of grateful hanya diperlukan kesadaran awareness pada satu objek. Pada satu objek, sementara banyak banget kenikmatan. Kita hanya fokus pada satu objek. Padahal banyak banget. Artinya apa? Kita punya bahan berlimpah ruah untuk bersyukur. Kita nggak kurang-kurang. Berlimpah ruah untuk bahan baku untuk bersyukur itu berlimpah ruah. Sampai sini paham? Nah, jadi Kaisar mati jatuh begitu banyak karunia Allah, ambil satu. Karena pikiran kita dalam satu-satu waktu semoga maksudnya fokusnya gitu. Contoh misalnya, contoh dulu Bapak Ibu melihat saya saat ini malam ini, petang malam ini. Secara faktual, fakta, data, saya di rumah Bapak Ibu jaga mic. Ini faktanya. Bapak Ibu silahkan lihat. Menurut Bapak Ibu, apakah saya layak bersyukur? Layak bersyukur? Iya, kenapa? Misalnya kalau ini, betul ya? Misalnya anak ini, betul? Orang sembarangan, betul? Ini privilege ini. Ini istimewanya Allah kepada saya loh. Jadi secara penampakan
fakta saya layak bersyukur soal ini. Dan tahu nggak Pak? Ini kan saya kan nyekel back ini. Isone nyekel back ini di depan Bapak Ibu semuanya. Itu ada 1001 pilar-pilar. Pilar-pilar karunia Allah sehingga aku iso ini. Ini kan berdiri sendiri lepas tangga. Ada pilar-pilar yang membuat saya iso nyekel back di depan Ibu Bapak semuanya. Apa pilarnya? Wata lain diberi sehat, betul ya? Diberi sehat, kasih ilmu. Dididik seorang guru toreko, guru musik yang luar biasa, sehingga punya hati melayani. Ini bukan saya pertama loh Bapak Ibu. Ini bukan saya pertama loh Bapak Ibu. Ini kan. Dan Bapak Ibu, mestinya malam ini saya mau izin sama Sami loh Bapak Ibu. Iya. Jadi malam ini Mas Sami tadi malam karena ada undangan mendadak, ada undangan akbar di Tanjung Bulu. Harusnya saya ke Tanjung Bulu. Mas Sami ini sama isi saya, aku yang isi. Mas isi. Dan Bapak Ibu, karena Mas Sami nggak isi di sini, saya menggagalkan diri ke Tanjung Bulu. Ya main-main ini. Harusnya aku meeting di Tanjung Bulu. Artinya Bapak Ibu, iso nyekel back ini diberi sekat, diberi mobil, jadi rela kesel lewat tol, mobilnya, bensinnya mentok full. Loh, bagi saya mentok full itu luar biasa loh Bapak Ibu. Pernah loh masa-masa pom bensin isi 20.000, pernah loh. Isi pom bensin 20.000 itu orang liter kok pertalite pernah ngalamin loh. Pernah ngalamin dompet isinya cuma selembar. Selembar ini cuma selembar. Terus gitu. Apalagi? Detik ini saya bisa silakan Bapak Ibu. Ini juga sayangnya Allah karena Allah menutup aib saya. Allah beri kesempatan di sini Bapak Ibu dihadirkan atau untuk perangkat Karangawet tidak retik. Artinya Bapak Ibu, saya nggak bisa menghitung dan merasa 1001 karunia tadi. Sehingga hadirnya saya di depan Ibu luar biasa, luar biasa banget. Halo? Luar biasa banget. Luar biasa banget. Iya, ini sayangnya Allah yang luar biasa. Tetapi ketika gagal untuk sense of grateful, maka sayangnya Allah karunia Allah yang luar biasa ini sudah biasa baik. Pak Wid dan Bu Oro, yuk kita nilai bareng-bareng. Layak nggak belum bersyukur? Saat ini layak? Layak. Udah lebih gede nih kayak ini. Kita di atau yang hadir saat ini dari paling gede loh Pak Wid. Loh Pak, jangan aku sadar. Ini kudu sadar. Sesuatu sadar. Mungkin dia belum tak asesmen gitu. Kalau Mas Wid jelas, Mas Wid di bawah ini. Jadi mungkin yang hadir sampai nih wong pirang-pirang ini dalamnya nggak ada yang sebaiknya Pak Wid. Ada yang lebih baik, ada nggak lebih baik? Oh aku ya orang. Itu baru rumahnya lah kok dalamnya iso ngaji ini. Ya Allah. Aku pengurus RW Bapak Ibu. Pernah jadi ketua RW dulu. Wong kanggonan gon menggak loh Bapak Ibu. Padahal snack jatah kok pemerintah sing 20 juta kuwi gitu kan. Wong kanggonan tok lho. Wong kanggonan tok menggak. Iki bae pertemuan kalau itu bisa. Orang monggone tapi ya sugotone dan sebagainya. Bapak Ibu gelar kosong ini sak gawean dhewe lho Bapak Ibu. Kita bari kondur merdeka lho to. Sing kelempiti sak gawean dhewe lho Bapak Ibu. Sing asal-asal sak gawean dhewe lho Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, dibalik penampakan ini ada 1001 karunia yang diberikan pada Pak Windu Woro ini luar biasa. Dalamnya sering ngaji.
kalau kita belajar nanti, kan apa kita orang nanti menjadi saksi di surga nanti loh. Dengan akhirnya nanti ini, sekarang PT ku ngomong loh, bela ini masih bela ini, aku biar ngaji gitu loh. Jejaknya itu bela ini, pisangnya ini bela ini, sesungguhnya ini loh. Ini pisangnya bela ini, lampunya bela ini, fan-nya bela ini loh, ini sesungguhnya. Halo. Siapa yang malam hari belajar sesuatu? Sekarang Bapak Ibu yang hari Rabu, aduh, udah menerobos satu daerah itu. Secara faktual, berdasarkan fakta, Bapak Ibu ada di sini sana. Kita nunggu dok meniki, kalau mau tak ngantuk dari jajan, terus entek masih ngantuk meneh, masih nganti entek, ada lebih. Terus hilang juga. Terus tolong tidur sehari, kapak-kapak, belum ngaji, stop. Oke. Secara penamaan, Bapak Ibu kita cuma tengah ngaji tok, jangan ini tok. Tetapi Bapak Ibu, hadirnya Bapak Ibu, ada 1001 pilar karunia Allah. Pilar karunia Allah, Bapak Ibu, yang ada hadir, betul tidak? Ibu sehat, motor yang sehat, segar, anggota keluarga KPAP, betul ya? Suami mengizinkan, juga sadar. Nah, jadi Bapak Ibu, bahan baku untuk bersyukur itu berlimpah. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar. Kalau kita tidak banyak syukur itu banget, betul tidak? Karena jika Bapak Ibu malam ini sakit gigi aja sore ini, betul tidak? Betul? Bensinnya, motornya ternyata gebrek sebelah ke bensin apa kosong apa mesinnya mati sore ini, betul? Betul? Atau ning dalan kepleset apa ning puskesmas perang gitu. Itu saya kan artinya Bapak Ibu, di balik hadirnya kita di sini ada 1001 karunia yang Allah berikan pada kita. So, apa tugas kita? Tugas kita terus belajar, melatih diri, menggali, mengeksplorasi karunia-karunia itu. Menggali, mengeksplorasi karunia-karunia itu. Ibu Woro misalnya, Allah sayangku, bisa untuk kesempatan ngaji. Jadi kalau kesempatan, Ibu Woro kemarin saya kan sama istriku ke Rokok kemarin di acara di sana. Aku sengaja mampir ke Pikas ya. Kita ketemu dulu di sana. Di Pikas di sampai Arun Jaya. Saya ingat kalimat Sabora itu mau di dalam pengajian itu. Saya nawarkan diri pertama ke Buworo. Maka di sini kartu nama di HP saya itu Buworo, bukan Buworo Asamawat. Buworo Sekretariat Dewan. Sampai di sini saya. Artinya Bapak Ibu, ini ada pertolongan panjang karunia Allah sudah tiga, ya Allah sayang. Kok iso? Kalau besok ngaji, loh ini kalau bicara pahala, saya kita nggak boleh bicara pahala. Ya Allah, sampai tak nampak, ya Allah. Padahal janji Allah terus berjalan, kita sedekati, ya Allah kasih 10, 700, tetap itu janji Allah. Meskipun kita nggak pernah diskusi, kita tidak pernah kita bahas. Artinya apa Ibu? Kita mesti terus melatih. Jadi sense of grateful kita kembali. Dan kita fokus ke situ. Bapak, tapi kalau menjelor ya, lewat sakit itu baru bersyukur. Aneh Pak, kita latihan. Waktu utang ya Pak. Waktu gedut kalau bawa becok ya Pak. Jadikan itu syukur. Maka tadi kan ada kopi kan. Allah sayangku, mari kau bilang masalah karena kau ingin hamba makin dekat dengan Engkau.
berikan anak yang begini-begini karena masalahnya. Karena engkau sayang pada hamba. Engkau pengen hamba makin dekat denganmu, ya Allah, hamba bersyukur karena bisa makin dekat denganmu. Gitu ya Bu. Jadi apapun objek itu adalah sebentuk sayangnya Allah. Apapun kejadian yang terjadi dalam hidup kita, itu sayangnya Allah. Karena Bapak Ibu tadi, ini semua sebentuk Allah, sayangnya Allah, karena Allah melapangkan dan menyempitkannya dalam rangka kita mendekat. Sampai sini bisa dimengerti? Maka hari ini kita non-dualitas. Dua itu sikap apa? Non-dualitas adalah sikap ini, nek udan ki nek apik, nek udan ki elek, nek terang apik. Enggak gitu. Nek lampu mati ki elek, lampu terang apik. Nek ndidek ki apik, randine elek. Stop. Itu non-dualitas. Karena semua karunia Allah, maka semuanya apik dan apik. Itu tugas luar kota apik, itu tugas luar kota ya apik. Itu non-dualitas. Sehat apik banget, loro ya apik. Non-dualitas dari Allah, itu non-dualitas. Nah, kita mau latihan itu. Sampai sini bisa diikuti? Jadi Bapak Ibu tadi ambil satu objek. Nah, itu betul-betul Ibu. Bapak Ibu, saya sedang melatih betul. Jadi bangun tidur tuh Bapak Ibu ya. Saya duduk, belum saya kalau nggak boleh pipis ya. Nggak boleh betul, bisa untuk bisik. Saya duduk, bahkan saya belum duduk, belum nggak apa-apain Bapak Ibu. Saya duduk di kursi. Saya duduk di kursi Bapak Ibu. Saya dedikasikan waktu mungkin setengah jam, 30 menit. Maka sekarang tahajud itu lagi sidik. Kenapa? Karena subuhnya jam 10, jam 4. Bakal saya jam 3 soalnya jam. Maka berusaha Allah sayangmu ya Allah, sayangmu ya Allah, sayangmu ya Allah, sayangmu ya Allah. Kan muncul sayangmu ya Allah, dikasih cewek cantik-cantik punya cowok itu. Sayangmu ya Allah punya istri yang vokalis. Sayangmu ya Allah, sayangmu ya Allah, sayangmu ya Allah. Jadi hampir 30 menit kawin aja saya anak itu. Itu amalan yang sedang saya bangun untuk bangun habit identitas baru buat saya di sosok ahli syukur. Laki-laki yang baik. Saya biasa setelah itu saya mulai wudhu, sholat, terus bikin jurnal syukur. Tulis betul, tulis. Kalau dia dapat order, dan Bapak Ibu, saya punya timer saya itu 30 menitan. 30 menit, ting, gitu, langsung, ting, laksana bersyukur, Masya Allah sayangmu. Saya betul-betul 30 kan benar kebablas selali gitu. Jadi 30 menit, ting, jadi 30 menit saya kasih alarm. Langsung kayak tadi, tak mati ini. Jadi Allah sayang. Kan kalau pas kita dengar ngaji, menceramah, apalagi gaweannya bisa disambi, betul ya? Sambil nyetir bisa disambi, betul? Lah Allah, terima kasih dikasih mobil. Kita harus gitu. Allah kasih mobil, bisa mentok, kita lengkap, isinya penuh, gitu ya. Halo? Itu yang saya lakukan, yang sedang saya lakukan untuk membangun habit, membangun identitas baru menjadi ahli syukur. So, saya sedang ngajak Bapak Ibu hari ini dan seterusnya menjadi ahli syukur. Jadi Allah nyancang kita dengan nyancang kenikmatan. Siap? 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 Yuk, Bapak Ibu kita latihan sejenak, monggo lah ya. Dengan yang sama mungkin biar saya punya waktu untuk minum maksudnya. Baik, silahkan lenggah. Oke, dan ambil satu objek. Apa objeknya? Bapak hadir di dalam Pak Wibowo saat ini.
tadi di balik satu momentum, satu kejadian ada 1001 pilar-pilar sayangnya Allah. Nah maka itu bayangkan ya Allah bisa tidur di sini, bisa Allah saya dapat ini apa. Jadi ibu nanti saya kasih waktu sekitar mungkin 2 menit, 3 menit mengeksplorasi Allah kesangkong, pada Allah ya Allah ya Allah sayang ya Allah. Bisa? Bisa? Mana suaranya? Bisa? Praktek ya. Nanti ngomong kok segampang itu ya. Nah nanti baru 2 pekan lagi, Ibu ada tema berikutnya. Tema berikutnya scaling syukur. Rasa syukur ini tingkatkan skalanya. Ada, tapi teknik lanjutan. Tapi 2 pekan ini Ibu latihan dulu setiap hari. Oke ya? Oke? Siap? Kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1, go. Rasakan karunia-Nya, rasakan sayangnya Allah. Allah sayang. Bagi sehat. Melihat anak-anak dari sini. Berusaha ketemu, berusaha ketemu dengan saya, oleh karena apa? Explore. Amin amin ya Rabbal alamin. Bisa bisa? Sambil naik motor bisa nggak makan kayak gini? Bisa? Sambil jalan bisa nggak makan kayak gini? Bisa? Sambil ngomong putu bisa nggak kayak gini? Bisa? Bisa? Sambil dengaran ceramah yang bosanin itu tentang undang-undang, revisi undang-undang misalnya itu dibaca, betul? Bisa nggak sambil ngomong toh ngobrol sama naik kita bisa? Bisa nggak? Sambil dengerin pimpinan yang lagi ngasih pengarahan, bisa nggak? Bisa nggak? Pas kita upacara dengan seluruh angkasa, nah itu kan, nah kita Allah sayangmu bisa berdiri gagah menikmati sinar matahari yang begitu. Allah hadir di sini punya NIP. Itu tidak semua orang punya NIP, betul? Allah punya suami yang punya batas senin ini sih. Begegek wae. Ini saja lu punya istri yang vokalis, yang sidik-sidik juga sidik-sidik gitu. Bisa nggak Ibu? Bisa. Yes, kita yang mau melatih. Kita yang mau melatih dan rasakan nanti makin melatih Bapak Ibu, energi kita akan kuat dan tanpa kita sadari nanti kita akan makin berlapang dada. Kenapa? Karena perasaan kita berlimpah. Wah, karunia-Nya itu tanpa batas. Akhirnya mendadak tanpa sadar kita jadi sidik-sidik orang sungan, yes, Allah, gitu. Itu yang luar biasa. Amin. Amin. Yang saya hormati, syukur ini luar biasa. Kita bisa tinju di berbagai sisinya, baik. Maka Bapak Ibu kita mesti bangga. Nah, saking pentingnya syukur, sampai Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya doa agun-agun. Jadi Nabi Sulaiman yang Allah kasih kaya raya, jadi rojo bisa ngomong karo kewan sepanjang hidup sejarah umat manusia, ya Raja Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam
ada orang paling kaya, paling makmur, paling terlibat di muka bumi ini. Dan apa doanya? Doanya minta pada Allah akan diberikan ilham, karena ilham untuk mencuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardahu wa inni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Oh itu aku nih. Tapi urusan awak dhewe rezekine sekali mari jojo. Ora syukur iki Nabi Sulaiman sampai aglo-aglo dongane kuwi lho iku. Kalau Allah Tuhanku karuniakan aku ilham dan sampai mohon sama Allah karena ilham untuk mensyukuri nikmat-nikmat ya yang telah Kau berikan aku dan keluargaku, anak turunku gitu. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman loh begini. Aku lagi hitungannya adalah diberi ilham untuk mensyukuri nikmatmu. Dan sampai-sampainya pendapat yang bersyukur ini baru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya doa favorit. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kepada Allah kan lalu Allah a'inna dzikrika kan pandang mensyukur nikmatmu, pandang mensyukur karunia-Mu dan ibadah yang baik harus begini ya. Berarti syukur ini sesuatu yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kita ketahui di semuanya. Ini cuma penyegaran. Ini gak ada yang baru dari ini. Tapi yang harus kita bikin baru ada cara kita untuk bersyukur. Itu yang kita perlu. Hati-hati Bapak Ibu, mohon masalah koreksi dalam. Sering, wah, mau syukur. Terus biasa kalau mau syukur, biasa. Tapi selama kita tidak naikkan level kita syukur, tahu dan menentukan dua hal yang berbeda. Kita sudah, kasih ngerti aku. Bukan yang sombong yang pol-polan. Ngaji yo, ngomong syukur, ngomong dikit. Besok mana gue ngaji tuh? Ya Allah, sombong. Sementara kita tidak menanyakan diri, tidak critical thinking. Guru kita ajarkan critical thinking, kritis. Pada setiap perilaku yang kita jalani, ya syukurkan Allah perilaku. Kan itu sholatku, ini sampai kalau dulu, kudu dikritisi terus. Aku sedekah, sidik wakil, mengkritisi tindakan diri karena dengan cara itu kita akan bertemu. Semoga sharing malam ini bermanfaat kita semuanya. Amin. Ada manfaatnya? Ada pertanyaan mengganjal? Ada pertanyaan yang mengganjal? Ada? Tanya Mbak? Mbak, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau isi pertama mungkin agak melintang dari materi sedikit ya. Izin menanyakan terkait dengan energi Pak Bambang. Apakah energi itu bisa mempengaruhi sistem imun kita ya? Kalau memang bisa, lalu bagaimana cara mengubahnya supaya bisa menjadi lebih baik? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi bisa mengurangi imun. Yes. Hari ini Bapak Ibu saya kena itu hari ini. Hari pagi mau ke masjid sama berapa teror. Rusak sehat seger. Sampai rumah telet hari ini saya telet. Istriku udah paham. Karena tadi sebagian jamaah ya saya error gitu. Error. Nah kebetulan Minggu saya ini kan latihan terus relaksasi meditasi itu sama orang sakit saya bisa merasakan soalnya sekarang gitu lah. Nah saya lali Mbak, lali kan protek dulu tadi. Karena masjid apa itu, saya lupa kan protek dulu. Protek karena saya itu protek karena dia nggak masuk. Saya lupa protek. Dilihat tadi kasusnya di itu, waktu ngaji, terus berarti jagungan. Nah, aku salah satu orang, merasa diselami. Nah, saya lupa ngelotek. Nah, saya terima kebocoran energinya. Saya lupa. Dan awakku langsung teler. Ragat barang ini mau. Pijet baru. Ragat. Iya.
Dan tadi pun saya sore itu balik, saya tidur, tidur badan saya sampai orang karu-karu. Apa saya katakan, hati-hati, energi mempengaruhi imun. Maka tugas kita, level energi kita harus kita tingkatkan dengan syukur waktu itu. Bapak Ibu, saya pun kayak gini. Tadi ya, saya punya amalan-amalan saya juga gampang. Oke, Allah saya mau amal ilmu mereka. Jadi itu, mau nggak imun? Karena Bapak Ibu kalau kita belajar sekarang istilah psikoneurologi, psikis, neurosaraf, imunologi, daya tahan tubuh. Jadi ketika emosi kita positif, happy, kita happy dan tubuh kita langsung meningkat saat hidup juga. Dan ketika daya tahan tubuh meningkat, penyakit melemah. Dan ketika emosi negatif, daya tubuh kita menurun. Ketika daya tahan tubuh penyakit bawah. Berarti tubuh kita nggak mau tahu sebabnya apa, aku dihapus apa, aku dikadalin ya Pak, aku diblokot ya Pak, tubuh kita nggak mau tahu. Tapi begitu kita mengakses kita emosi negatif, kalau terjadi Bapak Ibu, emosi negatif langsung busuk, langsung turun. Itu jadi energi. Saat tadi tidak negatif, tapi kontaknya selalu kontak gitu. Saya betul-betul bisa merasakan dulu istriku udah hafal. Aku seger kerja pasti lari tadi nggak program loh. Aku istriku udah hafal. Kalau satu latihan meditasi, latihan apa, itu satu bisa kerasa kira bisa ini. Gitu. Nah, kadang kalau ketemu orang yang nggak nyaman, saya mending saya pergi kalau saya nggak kuat. Karena risikonya kadang dari dulu sudah lagi gitu. Kan kadang juga bermasalah juga ya. Kita kayak gini aja. Artinya kita semua kata pribadi kadang lagi dulu. Dulu karena suatu kejadian atau apa dan sebagainya. Tapi kan saya butuh recovery kan gitu. Nah kadang ketika masa recovery kalau ada sesuatu kejadian kan itu saya mau ambil saya. Itu Mbak. Sementara itu dulu. Itu pembahasan yang agak panjang. Tapi intinya adalah everything is energy. Nah namanya energi melayu ning ndi Bapak. Ketika kita rendah, sudah jadi penyakit, jadi masalah, jadi apa-apa. Maka kalau di antara punya masalah terus dan terus, udah, oke, nggak usah akan alasan, sampai energi drop. Yes. Kenapa drop? Mungkin Anda berperan jadi korban, aku gitu. Kita jadi objek derita. Aku tuh diapusi, aku dipaksa-paksa. Meskipun faktanya boleh jadi kita dihapusi dipaksa. Tetapi ketika kita merasa kita dipaksa, berarti kita menjadi diri yang jadi korban. Jadi, halo? Contoh, saya berusaha agak sepatu energi sama sampai Pak. Kenapa? Ibu dia, ya mau mereka ya nesa gentenan gitu kan ya? Ada saudara saya, Pak D, terangkat dananya Sidre. Maksudnya terangkat dananya saya nyilih, saya pasangan terangkat dananya ya oleh Pak Sono ya wes sedulur wes lah ya Sono nggak apa-apa ini lu kapan nah ya aku bakal alis gue ini lagi butuh ya wes coba takkan nanti nakatnya kan betul penjalur kan sama saya mau tak kasih. Nah kalian harus dulu kok tak percaya. Dia ini malah ngajak gelur. Nggak cuma selesai, ya wes tak sabar. Ini udah selesai sabar. Ya wes sabar, saya ini. Ternyata selang seminggu ada berita viral di keluarga besar desa. Jadi viral yang aku nggak ngerti. Bambang nagih utang banget. Jadi ada berita viral yang aku nggak ngerti. Gara-gara aku balik, ibu saya bilang, ibu saya takut sipek mau diperkara karo kae apa tuh? Jadi gue nagih astagfirullahaladzim dia nek bahasa kasar nagih iya benar nek orang sekasar kan cuma bawa selama aku lagi butuh nek nanggap ini orang karu-karuan nah itu aku bocor kan dan
yang luar biasa karena gara-gara itu kan dia padu betul, langsung lunas kok berarti malah. Kadang ngomong gitu, jadi kadang ngomong di Solo, di Solo Gorkono, nek juga lagi utang malah ngajak padu, begitu padu langsung lunas, baru bisa ketemuan kan soalnya langsung merdeka tuh, langsung lunas gitu. Ya kan bocor. Nah, PR-nya adalah bagaimana caranya ketika kondisi seperti itu tidak jadi objek derita. Maka langsung tadi Bu, Pak, belajar ini sayang Allah. Ini Allah disayang saya. Nah itu perlu latihan. Nah kalau ibarat seperti pramuka atau tentara, setiap hari latihan, soalnya mau perjuangan mau masalah kan dia langsung praktek, betul ya? Nek orang tahu latihan mau kejadian kan meskipun eling kan wah kayak mau bahkan malah buat ngomong gampang dasar contohnya motivator malah kok kenapa nggak tahu latih? Nah pentingnya latihan. Nah latihan saat biasa itu latihan sehingga punya pola. Ketika punya masalah sedikit langsung dia mainkan. Nanti ketika masalah sedikit dimainkan, besok masalah gede pun kita kalis namanya. Gitu aja. Tapi pasti energi bisa. Ada yang lain? Cukup? Semoga sharing malam ini bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, syukur kami panjatkan kepadamu ya Rabb. Sayangmu yang berlimpah ruah, rahman rahimmu yang tiada bertepi, kasihmu yang tiada tara ya Rabb. Engkau berikan kepada kami malam hari ini. Kau ingatkan kepada kami kembali ya Rabb. Sayangmu tiada tara, rahman rahimmu tiada bertepi ya Rabb. Hingga kami tak sanggup menghitungnya satu demi satu pada jumlah yang tak terhingga. Allah, ampuni kami ya, sungguh selama ini kami tidak punya sense of grateful. Kami tidak peka ini karunia-Mu. Kami tidak peka ini sayang semata pada kami. Kami tidak peka, tapi kami justru menganggap ini sebuah derita. Allah, hari ini kami belajar untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, wahai Syakur. Mulai malam ini kami bertekad mengisi waktu-waktu kami dengan mendekat kepadamu lewat pintu syukur, pintu keluasan-Mu. Allah ya Rabbana, kami jaga pikiran kami ya Allah, hanya memfokuskan karunia-karunia-Mu. Beri kota kepada kami ya Allah, untuk terus bisa mengatur pikiran kami, untuk memilih apapun kejadian menjadi hikmah. Allah beri kota kepada kami untuk selalu husnuzon atas kejadian-kejadian yang Engkau takdirkan kepada kami. Kuasakan kami untuk husnuzon, kuasakan kami untuk melihat sisi kebaikan-kebaikannya. Karena bagimu ya Rabb tidak kejadian buruk, semuanya baik. Beri kami ya Rabb, karena kami gemar untuk terus berdualitas. Kami menganggap ini baik itu buruk. Allah, semuanya baik. Hari ini kami belajar untuk melihat semua adalah sebuah karunia. Maka kami terus berlatih ya Rabb, setiap sampai mensyukuri nikmat-Mu yang tiada dan kesudahan. Ampuni dosa kami ya Rabb, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Rabb. Sayangi mereka, sayangi kami sebagaimana orang tua kami menyayangi kami saat kami masih kecil. Kepada Allah kami mohon, kepada Allah kami bersalah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.